Halo, ketemu lagi barengnya podcast Anti Kamel Petir. Nah, kali ini sesuai dengan kostumnya hitam-hitam dan menyambut 2022, kita akan ketemu seseorang yang pastinya kita akan diskusi banyak hal tentang 2022 dan kedepannya bagaimana nasib Indonesia dan nasib saya seperti itu. Yaitu Mbah Mijan. Kamel Petir. Mbah. Luar biasa. Aduh, dirimu yang luar biasa. Lama tak berjumpa. Lama tak berjumpa. Ya. Setelah jumpa masih cantik saja. Enggak, setelah jumpa membengkak. Jadi saya itu ketemu Mbak Mijan tuh udah ada berapa kali ya Mbak? Dua Dua kali ya. Di satu stasiun Ya, TV. betul. Ya sama menyambut tahun baru juga. Betul, waktu itu iya. Benar. Dan di situ kita ketemu, diskusi. Nah, tapi saya mau pengen diskusi lebih panjang lagi di podcast ini. Oke, boleh. Gak apa ya Mbak? Gak apa-apa, oke. Nah, menurut Mbak Mijan nih, pastinya nih Mbak, karena kita menyambut 2022, gimana tuh Mbak? Prediksi dan bacaan Mbak untuk 2022? Tahun 2022 itu adalah tahun Kolosungsang. Kolo sungsang bahasa Jawa, kolo artinya zaman, sungsang artinya terbalik. Jadi 2022 itu adalah identik dengan sesuatu hal yang terbalik. Misalnya dari yang sederhana, tidurnya terbalik. Biasanya orang tidur malam, di tahun 2022 tidur siang. Dia kena insomnia yang parah. Tuh. Terus misalnya yang dulu nggak dikerjakan, sekarang dikerjakan. Yang dulu dikerjakan, sekarang nggak dikerjakan. Termasuk kedekatan manusia dengan Tuhan. Oh, gitu. Positif sih. Ya, terbalik ini tapi. Oh, jadinya terbalik. Jadi nggak dekat. Jadi nggak dekat. Gitu. Yang dulu mendekatkan, sekarang malah menjauh. Gitu. Termasuk masalah gejolak alam. Yes. Kalau dulu misalnya ada angin yang besar, ada hujan yang bisa membuat banjir, ada badai, ada tsunami, ada gempa bumi yang tidak memakan korban. Di tahun 2022 di zaman Kolosungsang itu bisa memakan banyak korban. Yang tadinya banjir biasa saja, ya banjir tetap banjir karena ini Indonesia kan dilingkari oleh Ring of Fire itu kan. Tapi nggak memakan korban. Nah, kalau tahun Kolosungsang bisa berbahaya. Termasuk yang Mbak khawatirkan di awal-awal tahun 2022 itu adanya angin yang punya daya rusak sangat tinggi. Angin apa tuh? Iya, angin seperti mungkin angin puting beliung. Itu Mbak melihatnya bakal sering terjadi dan punya daya rusak yang tinggi. Waduh, bahaya. Serem ya? Serem ya. 2022 itu lebih mengkhawatirkan. Tapi jangan khawatir. Kenapa? Karena ketika kita di saat mereka nggak menyadari bahwa tahun terbalik ini itu bisa menguntungkan sebenarnya. Berarti ada positifnya. Ada positifnya. Menguntungkan gimana tuh? Betul. Ketika pembaca semua mau memahami apa yang Mbak Mijan sampaikan, maka harus dilawan. Ya, waspada. Iya, jadi ketika di zaman yang terbalik kok kecenderungan ke negatif, maka kita balik jadi yang positif. Itu kita akan beruntung. Ketika kita berpikir yang positif, kita melakukan hal yang positif, maka poinnya adalah kita bisa menghasilkan rezeki. Di tahun 2022, apa saja bisa berpotensi menghasilkan uang. Apa saja. Bercerita bisa punya uang. Nyanyi doang bisa punya uang. Joget-joget doang bisa punya TikTok uang. Kan? Nah, itu. Benar. Sepakat sih, Mbak. Karena pandemi kan kemarin kita merubah konstelasi kehidupan dunia nih. New apa ya? New normal. Nah, otomatis kan orang jadi berpikirnya beda, kerjaannya beda. Betul. Pola kegiatannya mungkin akan ada positifnya pastinya, kan? Ada positifnya. Walaupun kalau ngomongin perbandingan antara positif dengan negatif, lebih banyak negatifnya. Termasuk gejolak manusianya. Di tahun Kolosungsang manusia ini hampir kehilangan akalnya dan nyawa itu benar-benar nggak berharga. Waduh, Tahun 2022 itu banyak tindakan kriminalitas yang memakan banyak korban jiwa dan
masalahnya sangat-sangat sepele gitu. Makanya Mbah harus menyampaikan ini jauh-jauh waktu, karena ketika mereka mendengarkan ini maka mereka akan membalik arah jarum jam. Siapapun orang yang membalik arah jarum jam di tahun 2022 mereka akan beruntung. Jadi kalau biasanya kan nggak boleh ngelawan arus. Tahun 2022 harus dilawan arusnya. Harus dilawan. Karena memang dari alamnya sendiri sudah terbalik. Siapapun yang bisa melawan ini atau melakukan perlawanan, ya dia akan beruntung. Itu. Mbah punya ilmu begitu dari kecil apa bawaan? Oh, dari kecil. Mbah keturunan. Dulu kakek itu ahli patah tulang. Oke. Kalau di Jakarta namanya Cimande gitu. Oh, iya. Kalau di Jawa namanya Sangkal Putung. Saya juga ada keluarga tuh. Ya kalau di Medan namanya apa? Patah tulang benar, patah tulang benar sama. Ahli patah tulang. Oh, dari situ. Dari kecil udah dari kelas 5 SD udah suruh bantuin ngobatin pasien-pasiennya kakek. Masya Allah. Gitu. Ya udah sampai tua. Luar biasa. Jadi kalau ada yang patah tulang bisa di Mbak merem. Merem. Saking hafalnya. Itu emang turunan sih. Turunan, dan memang untuk pengobatan patah tulang itu bukan bil goibi ya. Jadi memang secara teknis, secara herbal, secara keilmuan ketabiban, jadi sangat logika gitu, bukan goib gitu. Iya. Kalau ada yang patah tulang siap, kecuali kalau patah hati enggak. Patah hati enggak ya. Terus awalnya tuh jadi terkenal begini tuh, ngeramal kan siapa yang nggak kenal Mbah Mijan? Mbah Mijan, seorang yang sering banget diundang seluruh stasiun TV pada saat menyambut tahun baru. Itu gimana sih awalnya? Sebenarnya di tahun 2010 Mbah tuh lagi demam-demamnya Facebook. Kemudian tahun 2011 Mbah itu aktif banget memberikan sebuah prediksi-prediksi di Facebook sama di Twitter. Rata-rata Mbah menyampaikan sebuah info kematian. Akhirnya nggak cuma sekedar orang awam, tapi juga Mbah menyampaikan bahwa akan ada tokoh yang meninggal dunia, kemudian lagi akan ada artis-artis yang meninggal. Dan kebetulan betul semua. Akhirnya terenduslah cuitan-cuitan Mbah Mijan itu, walaupun belum terkenal ya waktu itu, diberitakan. Ada media online yang pertama kali memberitakan Mbah Mijan, cpnn.com. Nah, dari situ tuh. Terus kemudian ada panggilan TV pertama kali tahun 2012 di Bukan Empat Mata. Pertama kali itu. 2012. 2012. Kita ketemu di Empat Mata juga ya. Cuman beda tahun. Iya, beda tahun. Setelah Mbah Mijan udah terkenal berarti saya ketemu itu. Iya, berarti. Jadi perjalanannya adalah terus sampai akhirnya Mbak mengalami sebuah ketakutan. Kenapa selalu bener ya gitu? Takut. Apalagi meramal kematian kan serem. Iya, memang dulu gila saya. Gitu. Berani banget. Nggak cuma nyebutin inisial, nama disebutin. Serius nama? Masih ada jejak digital tuh yang paling berat adalah nggak bisa dilupakan tuh. Iya. Siapa tuh? Banyak jejak digital yang itu banyak. Tapi kebawa mimpi apa bagaimana, kan nggak enak banget pasti punya kekuatan begitu. Iya, lebih ke selain kebawa mimpi ada satu beban moral moral. Kenapa gue ngelakuin ini ya gitu? Kenapa gue dikasih anugerah ini juga ya? Iya, karena sebenarnya gini loh, sebenarnya kematian itu kan rahasia ilahi. Iya. Tapi kenapa bisa dibaca? Akhirnya Mbak meraba-raba, apakah mungkin karena ini sebuah firasat? Kalau firasat kan bisa diterima oleh banyak orang kan. Misalnya kayak Kamel misalnya, mungkin ada saudara tuh Handetola nyamuk itu kan biasanya firasatnya ada firasatnya gimana segala gitu. macam gitu kan. Atau perempuan diselingkuhi ada firasatnya. Ya, seperti itu. Kayak gitu kan. Iya. Kenceng banget tuh firasatnya. Tapi lebih ke akhirnya Mbak merasakan sebuah ketakutan, kemudian menghentikan itu. Seorang Mbah Mijan menghentikan sebuah prediksi kematian. Nggak mau lagi. Setelah bener. Ya, gitu. Karena Mbah, maaf nih, kan banyak tuh yang udah memprediksi kematian ini, kiamat. Nggak taunya dia selesai sendiri gitu. Iya, Mbah Mijan berarti termasuk yang beruntung. Duluan berhenti, ya kan? Ya, jangan Mbak, itu akhirnya kayak bahaya banget kayaknya ya. Khususnya memprediksi masalah kematian ya. Jadi kalau prediksi yang lain tetap masih jalan sampai sekarang. Karena
efeknya juga jadi mereka takut ketemu Mbak Mijan gitu. Oh gitu. Ketemu takutnya nanti Takut dilihat diprediksi. matanya terus diprediksi kapan matinya gitu kan. Aduh, Masya Allah, gitu aku kan, juga serem. takut nih. Itu udah bener-bener saya lock ya, saya kunci. Gitu. Walaupun tahu ya udah diem aja deh Ya, gitu walaupun ya. tahu diem aja lah, Iyalah, gitu. udahlah, udah rahasia ilahi ya. Betul. Kasih kabar yang enak-enak aja, Pak. Sempet Mbak itu menggigil, mengalami sebuah rasa kekhawatiran, ketakutan, kepanikan ketika saya baru ngobrol dengan orang yang saya temui itu, kemudian saya bilang, Allah Akbar, kenapa kok aku ngebayangin kamu tuh gak lama ya? Besok pagi ya, langsung menggigil tuh, karena teman dekat loh, itu teman dekat. Iya. Gitu langsung mau gigil, ketakutan, panik, dan dari situ bener-bener enggak, udah biarin aja, biarin, nggak boleh keluar dari mulut saya. Iya. Apa merasa nggak sih, Mbak? Mungkin ucapannya itu bener-bener kayak ini, langsung. Ibaratnya kalau orang kampung bilang ya, apa tuh ya, kalau orang tua tuh kan ibu tuh ucapannya apa tuh ya, kayak sakti gitu loh. Iya, ucapannya mengandung tuah. Iya, tuah. Apa ucapannya emang prediksi apa? Aduh, gimana, pokoknya campur baur kali ya. Campur baur lah, kayak mungkin ini sebuah insting tapi kok kayak firasat tapi kok kayak feeling kok tapi kayak batin, nggak jelas. Oh, ya Nggak jelas. berarti memang beban Mbak Mijan tuh dahsyat. Makanya karena mampu dikasih Tuhan keahliannya yang begitu hebat. Sekarang saya nggak semua orang loh punya. Iya, sekarang saya lebih fokus ke lebih baik membantu orang aja. Gitu, misalnya ada orang yang memang membutuhkan, ini khusus yang membutuhkan, ya Mbak welcome. Gitu. Entah itu sesuatu hal yang bersifat penyakit medis maupun penyakit non medis atau keluhan seputar kehidupan lah. Udah nggak pernah berani lagi orang kayak gitu serem. Terus banyak nggak artis yang minta diramal, minta didoain, seperti tim saya tadi minta doa, minta ramal. Ya terutama sih teman-teman dari yang Mbah kenal sih sebenarnya kan. Jadi ketika kita ketemu di salah satu acara, kemudian kita tukar kontak, akhirnya ya ngobrol, nyambung, terus jadi klien datang dan sebagainya. Terus kalau masalah politik, memang dari teman-teman artis ini kan ada yang masuk ke dunia politik. Awalnya tetap dari artis dulu nih. Mbah kenal dengan teman-teman artis. Ketika teman-teman artis ini masuk ke dunia politik, Mbah seperti saya ikut gitu arus, ya. Seperti Mbah tolong Mbah gitu. Tapi memang Mbah, dunia politik, dunia apapun gitu ya, mau dunia artis, dunia pekerjaan dan segala macam itu gak jauh dari mistis. Selagi masih di Indonesia. Karena Indonesia percaya banget. Betul. Dan memang terbukti gitu. Betul. Sebenarnya kalau kita bicara soal mistik, kalau kita mau lebih luas lagi, ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Brunei. Kalau yang masih sangat kental sekali, ada di Thailand, ada di Vietnam, ada di Afrika. Sebetulnya banyak negara-negara yang memang masih memegang kemistisannya. Bagi Vietnam juga ya. Vietnam, Thailand. Iya, Thailand lebih kenceng juga. Kenceng terus banget di sini. Ada nggak pertarungan antar? Ada ya. Ada. Persatuannya juga ada ya, perkumpulannya ada. Pertarungan tuh ketika gini, ketika Mbak Mijan dapat klien yang dia kena santet, Mbak akan ngobatin orang tersebut. Nah, biasanya siapapun yang mengirim santet tersebut, itu akan cari tahu siapa yang ngobatin. Disitulah perangnya. Jadi nggak semata-mata nyembuhin klien, tapi juga perang langsung dengan pengirimnya. Itu pernah. Yang kedua, ketika kita mungkin ngejob dunia politik, misalnya Mbah pegang kepala daerah. Nah, karena ada rivalitas tuh. Itulah kita perang. Kalau orang yang tahu tentang kemistisan, di setiap kali ada pilkada atau pilpres, langit itu benar-benar seperti ledakan kembang api. Bus gitu. Saking banyaknya perang mistis ada di situ. Benar. Ya, boleh dibilang kayak jalur wifi gitu. Gak kelihatan tapi ketika bisa dideteksi, yuk kayak gitu ruwetnya tuh. Gitu. Iya, saya ngeliat sih, jangankan pemilihan presiden, pemilihan RT RW aja, aduh, kenceng Indonesia banget. Loh, ya kan tradisinya masih kental. Kenceng banget itu kalau nggak punya isi badan ataupun doa dari ibu lah paling ya juga kalau memang nggak pengen begitu itu harus banget. Harus. Karena menghadapi orang-orang yang iri dengki, orang-orang jahat, orang-orang yang akalnya sudah berkurang atau kurang, kurang 1 sendok, kurang 2 sendok, memang berat. Contoh misal,
banyak sekali sekarang kejadian kriminalitas yang nggak pandang bulu. Orang nggak bersalah dibacok, orang nggak bersalah dibunuh, orang nggak bersalah ditembak. Nah, ini pentingnya kita membuat sebuah perisai dalam tubuh, gitu. Siapa yang bisa membuat perisai? Ya orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan ini bukan berarti mengajak ya. Ketika memang Anda tidak menyukai, ya jangan menyentuh. Yeah. Karena ini benar-benar alternatif pilihan untuk orang yang membutuhkan. Yeah. Dan mistis itu bukan jauh dari agama, kan juga berdasar sholat juga disuruh. Iya dong. Nah, kan melalui ini ya Mbah ya. Yang Mbak ada bilang, juga. Saya wajahnya masih bening itu karena rajin wudhu. Iya tuh. Betul. Jadi bukannya gimana, karena masih bersamaan, beriringan ya, berjalan bersama. Betul. Dengan Selama praktek Neng Kamel saya tidak pernah yang namanya minta tolong ke jin, Bang. Demi Allah. itu, Masya Allah. Itu. Tuh, luar biasa, Mami. Saya ketemu Luar aja biasa, kan? wajahnya bersinar. Kalau nggak karena air wudhu Wudhu ya. ya. Karena masih rajin wudhu, alhamdulillah. Saya memelihara wudhu, saya memelihara baca Quran. Setiap hari. Artis besar di 2022 kira-kira Mbak yang sama ya apa ya feeling ya yang dapat musibah gitu. Boleh nggak sih kita ini? Nggak, lebih kayak gini aja. Kita Gimana? secara umum ya, Secara umum. Dunia artis di tahun 2022 lebih cenderung ke biasa saja. Tidak ada sesuatu hal yang sangat menggelegar atau sesuatu hal yang sangat fantastis di dunia prestasinya gitu. Low prestasi berarti. Low prestasi. 2022 ada skandal besar yang nanti akan terpublis ya gitu. Lebih dari tahun 2021 tuh. Jangan ngomongin durasinya gitu kan. Yes. Ntar ditanyain berapa detik nggak gitu ya. Itu terlalu spesifik. Tapi itu skandal udah keluar. Kemudian ada pasangan senior yang mereka adem-adem ayem aja, jauh dari gosip, tahu-tahu 2022 berpisah. Gitu ada. Artis yang akan mengalami accident, Mbak nggak berani ngomong gitu sih. Gitu. Tapi yang jelas nggak ada. Nggak ada. Politik nih. Ya oke. Bagaimana penglihatan semakin panas sepertinya ya? Dinamika politik di Indonesia sebenarnya skemanya itu saja, Neng Kamel. Yes. Ya kan? Mereka bagaimana cara memainkan sebuah bidak ya, catur politik itu kan sama saja sebenarnya. Dari tahun ke tahun. Yang jadi itu namanya udah ada di kantong ketua umum kayak apa gimana, Mbak? Dari zaman ke zaman, dari fase ke fase, isinya cuma divide et impera. Yes. Adu domba nih. Ya. Tapi kenapa kok rakyat kita terus kemakan? Kenapa? Itulah kepintaran, kecerdasan dari sistem politik. Kayak contoh kita ngomongin tahun 2024 misalnya. Iya. Pastinya nih tahun 2022, 2023 udah mulai kencang. Udah kencang angin. Udah mulai kencang. Bentar lagi itu tahun 2022. Itu udah pada prepare semua itu. Udah prepare dari Termasuk sekarang. Kamel Petir juga akan prepare. Prepare maksudnya sering turun ke masyarakat, terus memperkenalkan diri, berbuat, gitu. Tapi kalau yang lain belum sih, Mbak. Yang lain belum ya. Memperkuat simpul-simpul. Iya. Ini sekarang ibarat benang diperkuat lah itu pelan-pelan. Tapi memanas sepertinya karena Memanas. pergantian nih. Memanas. Banyak sekali dari orang-orang baru nanti ya akan memunculkan diri, menggait suara netizen gitu kan, seperti apa untuk penjajakan seperti itu. Isu perpanjangan presiden menurut Mbak terjadi apa tidak? Itu sudah jauh banget Mbak prediksi dari tahun 2020 Mbak sudah memprediksi bahwa Jokowi bisa di 3 fase gitu. Walaupun bukan periode ya sebutannya ya. Iya. Itu udah jauh banget. Tahun 2020 Mbak katakan begitu. Ada isu perpanjangan bahasanya. Logikanya sih gini, logikanya ketika nanti ternyata tahun 2024 resmi ada istana negara baru. Pasti Kalimantan itu. di Kalimantan itu mungkin disitulah akan ada sistem bedul desa. Bedul desa itu adalah mengambil semua rangkaiannya dipindahkan ke satu lokasi gitu. Itu mungkin seperti itu. Ya kita lihat aja masyarakat apakah ngedukung atau tidak. Kalau masyarakat ngedukung ya nggak ada masalah kan gitu. Ya gimana nih kepercayaan masyarakat nih kan minim sekarang. Apakah dengan perpanjangan dan selanjutnya akan agak membaik lah? Pastinya berharap membaik.
gitu. Sebenarnya gini, sebenarnya dunia politik kita dan sistem pemerintahan kita ini sudah on the track kok, sudah di jalurnya. Ada satu hal yang membuat saya bangga ya, dari segala macam proyek-proyek infrastrukturnya, yang membuat saya bangga adalah ada pembangunan smelter untuk nikel. Yes. Dan nikel Indonesia akan menjadi pemain dunia. Iya. Nah, itu kebanggaan saya di pemerintahan sekarang. Benar. Tapi ada kekhawatiran saya juga. Ketika dikelolanya nggak bagus, ini kan jadi problema. Yes. Padahal sebetulnya kalau ini benar-benar dikelola dengan baik, nikel Indonesia nomor 1 di dunia. Sepakat. Makanya Pak Jokowi kemarin bilang sama kita, kemarin relawan dikumpulin, kalian jangan jadi penonton pada saat nikel ini berjaya. Jadi teman-teman rakyat Indonesia jangan jadi penonton. Terus dinikmati oleh orang luar. Sepakat tuh, benar. Itu Pak Jokowi bilang memang. Kita nggak boleh jadi penonton di negara kita sendiri. Karena nikel ini akan menjadi harta karun di atas emas. Emas masih bisa bersaing dengan bangsa lain. Tapi kalau nikel kita bisa nomor 1 di dunia. Benar. Selama pengelolanya baik. Karena harta kita tuh, bumi kita masih banyak banget hartanya ya. Tanah kita, tanah surga. Iya, tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Betul. Minyak udah mau habis di Arab. Makanya sekarang udah di listrik itu udah di kayak mobil listrik. Betul. Ya kan? Betul. Jadi kita nggak boleh jadi penonton. Ya, karena kita jadi seorang pemain. Iya, harus. Baterai lithium itu membutuhkan banyak bahan yang ada di Indonesia. Lagi-lagi sekarang gini, tanggung jawab ke seorang pengelolanya deh. Ketika mereka baik, kemakmuran Indonesia udah di depan mata sebenarnya. Di depan mata ya, tapi belum bisa kepegang. Gitu. Keren sih. Terus kira-kira nih Mbah, jadi bertanya pribadi ini. Nggak apa-apa. 2024 bagaimana ini Mas? Buat seorang kanal petir. Yes. Ada kan ke sana? Amin. Ada harapan kuat untuk ke sana. Mbah nih, untuk Indonesia nih Mbah, apa tuh harapan dan prediksi? Ya. Indonesia di tahun 2022 kalau menggambarkan dari satu kalimat ya. Dulu kan Indonesia maju nih. Iya. Lebih ke waspada sih. Dia lebih ke waspada gitu. Kalau ngomongin Indonesia. Tapi yang pasti pandemi nih Mbak. Pandemi ini kan udah jadi teman kita nih. Kemarin isu ada masuk lagi. Yes. Tapi orang Indonesia bodo amat, udah keren banget. Ya, itu keren sih menurut aku. Jadi semakin kita itu bodo amat, kayak penyakit tuh ini sekarang udah bodo amat loh. Saya pernah melakukan sebuah kajian bahwa ketika saya ditanya corona akan berakhir nggak, saya jawab virus itu nggak akan berakhir. Iya sih. Flu kapan berakhir? Betul. Batuk kapan berakhir? Nggak bisa berakhir. Tapi tubuh kita itu sudah punya anti dari Tuhan langsung, namanya imun. Imun tubuh manusia ketika dia benar-benar stabil itu bisa melawan apapun. Jadi nggak perlu takut lagi. Saya sampaikan demikian, gitu. Di Indonesia, ya itu bagus banget ketika ada varian baru mereka udah beracuek, bagus banget. Bodo amat, pemerintah juga udah nggak mau lagi tuh karena memang gini, memberikan menakut-nakuti. Jadi sekarang lebih pemerintah juga udah cuek aja gitu. Ya karena memang Indonesia jangan di blow up lagi. Tapi karena memang menurut saya juga pemerintah berhasil melakukan vaksinasi sampai 50%. Iya. Indonesia termasuk yang keren loh Mbak. Ya. Untuk COVID ini. Nomor 1 di Asia. Untuk vaksinnya udah menembus 50% lebih. Dengan jumlah penduduk tentunya banyak banget kan. Indonesia loh 220 juta, 50%-nya kan 100 juta orang udah divaksin. Nah, Mbak ini kan orang Indonesia tuh seneng sama yang mistis loh Mbak. Jadi kalau keluar dari mulut Mbah, pasti mereka dengar. Sekalian bantu pemerintah Mbak, suruh vaksin. Jangan takut vaksin. Iya, vaksin tuh nggak perlu takut. Karena sementara apapun isinya dari vaksin itu tujuannya adalah untuk melawan hal-hal yang sifatnya radikalisme. Radikalisme. Sifatnya adalah kayak menambahkan power lah ya. Betul. Ya
gini deh, pokoknya yang penting bangun imun tubuh kita Iya. sekuat mungkin. Oke, jangan takut bervaksin dan Jangan Indonesia takut vaksin. pasti keren ke depannya kalau kita itu kuat gitu ya Mbak dari dalam ya Mbak. Terima kasih Mbak Mija. Sama-sama. Luar biasa. Jangan lupa Iya, oke. doain saya Oke, siap, 2024. Insya Allah. Terima kasih teman-teman. Hari ini Kamel udah main-main di rumahnya, langsung rumah Mbak Mijan ini. Thank you udah dikasih berkunjung Mbak Mijan. Sama-sama. Next ketemu lagi di podcast Anti Kamel berikutnya. Bye. Bye.